Keluarga Sudewo menempati rumah tua joglo di sebuah lereng gunung di Jawa Tengah. Rumah itu bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah pusaka yang syarat sejarah dan aura magis. Kepala keluarga Bapak Danang Sudewo adalah seorang keturunan langsung dari leluhur yang konon menjalin perjanjian dengan penjaga gaib gunung. Bapak Danang, istrinya Ibu Ratih, dan putri sematawayang mereka yang masih remaja, Ayu, hidup di bawah bayang-bayang aturan adat yang ketat. Di ruang tengah rumah, tersemat rapi sebuah kotak kayu berukir yang selalu terkunci. Kotak itu dijuluki wadah Panguwasa. Dan menurut tradisi, isinya adalah kunci spiritual yang menjaga keseimbangan dan kekayaan keluarga. Misteri dimulai saat Bapak Danang mendadak jatuh sakit. Tidak ada penyakit medis yang terdeteksi, tetapi tubuhnya kurus kering dan matanya selalu menatap hampa ke arah wadah Panguwasa. "Ayu," bisik Bapak Danang dengan suara serak suatu malam. "Kau harus ingat, selama tembok lorong itu tidak pernah dibuka, keselamatan kita terjamin. Jangan pernah sentuh wadah Panguwasa sebelum waktunya. Itu bukan hanya pusaka, tapi juga jerat." Beberapa minggu kemudian, Bapak Danang meninggal dunia. Kematiannya begitu mendadak dan diliputi keheningan yang menyeramkan. Setelah 7 hari tahlilan yang khusyuk sesuai adat Jawa, keanehan baru muncul. Ibu Ratih mulai sering berbicara sendiri, menggunakan bahasa Jawa kuno yang asing bagi Ayu. Setiap malam terdengar suara gamelan lirih dari arah lumbung belakang yang seharusnya kosong. Ayu sering terbangun karena aroma kebang 7 rupa yang menyengat. Padahal tidak ada yang membakarnya. Suatu sore, saat membersihkan kamar Bapak Danang, Ayu menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di bawah lantai papan yang longgar. Isinya bukan catatan harian biasa, melainkan deskripsi ritual, ramalan, dan gambar-gambar simbol kuno. Malam suruh berikutnya adalah penentuan. Darah ontang-anting akan menyempurnakan perjanjian. Kekuatan terah akan abadi, tapi tumbal harus dibayar. Istriku telah mempersiapkan diri. Aku hanya bisa menunggu si penjemput jiwa yang lemah. Ayu membaca tulisan itu dengan bulu kuduk berdiri. Ia adalah anak tunggal. Dalam kepercayaan Jawa disebut ontang-anting, yang konon rentan terhadap kesialan dan makhluk gaib. Namun, yang disebut dalam buku itu adalah salah satu hantu penculik anak yang paling ditakuti. Ketakutan Ayu semakin menjadi saat ia menyadari bahwa Ibu Ratihlah yang semakin aneh. Ibunya tidak pernah lagi tersenyum, hanya menatap dingin ke arah Ayu. Suatu malam, Ayu mengikuti ibunya secara diam-diam. Ibu Ratih berjalan menuju bagian belakang rumah, tempat sebuah lorong sempit yang ditutup dengan ukiran kayu berlumut.
yang disebut tembok lorong pitu, sesuai dengan peringatan mendiang ayahnya. Di hadapan tembok itu, Ibu Rati berlutut, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan memercikan air rendaman bunga kenanga. Tiba-tiba, ukiran kayu itu bergeser, memperlihatkan sebuah lorong gelap. Dari dalamnya, terdengar suara tawa perempuan yang dingin dan menggema, disusul bau anyir darah yang menusuk hidung. Ayu bersembunyi di balik tiang. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat dua sosok bayangan tinggi kurus keluar dari lorong. Kulit mereka pucat dan matanya merah menyala. Mereka menyambut Ibu Rati dengan membungkuk hormat. Sudah saatnya, Doro Putri, ujar salah satu bayangan dengan suara berat. tumpal yang paling murni, darah Umbang-Anting Trajati harus dikembalikan. Ibu Rati mengangguk tanpa ekspresi. Aku tahu, tugas suamiku belum selesai. Aku akan melanjutkannya demi keabadian Traprawiro. Malam 1 Suro, sebentar lagi. Ayu panik. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan darah untang-anting dan tumbal. Tapi ia yakin itu berhubungan dengan dirinya dan ritual mengerikan yang disiapkan ibunya. Ia memutuskan untuk membuka wadah penguasa, menggunakan kunci tua yang ia temukan terselip di balik bingkai foto ayahnya. Ayu berhasil membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada emas atau perhiasan. Hanya ada selai kain mori usang. Yang dibungkus dengan akar pohon beringin dan sebuah keris kecil berkarat. Saat Ayu menyentuh keris itu, sebuah energi dingin menusuknya. Di benaknya muncul potongan-potongan ingatan. Bukan ingatan miliknya, melainkan ingatan seorang wanita tua yang tengah dirasuki oleh kekuatan jahat. Wanita itu adalah leluhur pertama yang berjanji pada penjaga gaib gunung untuk menukar nyawa manusia dengan kemakmuran abadi. Dalam ingatan kilat itu, Ayu melihat fakta mengerikan. Setiap generasi Trasudewa, satu anak tunggal, harus dikorbankan pada malam 1 Suro untuk memperbarui perjanjian, menjamin pusaka abadi keluarga, yaitu kekayaan dan kekuasaan spiritual. Dan kali ini, giliran Ayu. Malam 1 Suro tiba. Hujan turun lebat. Guru menggelegar di atas gunung. Seluruh desa di bawah sunyi senyap, mematuhi larangan untuk keluar rumah pada malam keramat itu. Ayu membawa keris kecil yang berkarat, bersembunyi di kamar ayahnya. Ia telah menyiapkan rencana menggunakan keris pusaka itu untuk melindungi diri. Ibu Rati mengenakan kebaya hitam dan merias wajahnya dengan riasan khas ritual Jawa. Berdiri di depan tembok lorong pitu. Pintu lorong terbuka lebar. Sosok-sosok gaib lain berbaris di dalamnya,
menyambut kedatangan Tumbal. "Ayo, keluar nak," panggil Ibu Rati dengan suara yang sekarang terdengar seperti dua suara yang saling tumpang tindih. "Ayo, keluar dari persembunyiannya," memegang erat keris berkarat itu. "Aku tahu, Bu. Aku tahu tentang tumbal ontang-anting. Aku tidak akan jadi korbanmu." Ibu Rati tersenyum dingin. "Kau memang cerdas, nak. Tapi kau salah memahami peranmu." Tiba-tiba, Ibu Rati mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah keris yang dipegang Ayu. Keris itu adalah kunci tumbal pungkas. Ia tidak melindungi. Ia hanya memilih. Saat itulah suara Bapak Danang terdengar di belakang Ayu. "Ya Ayu, ia hanya memilih." Ayu menoleh. Bapak Danang berdiri di ambang pintu. Tampak sehat, tidak seperti orang sakit yang baru saja meninggal. Wajahnya kaku, matanya kosong. "Ayah, kau?" "Aku hanya tertidur," jawab Bapak Danang. Suaranya seperti bisikan angin. "Tidur agar jiwa leluhur yang lama dapat bersemayam di raga baruku. Tubuhku yang lemah harus diganti. Warisan harus berlanjut." Ibu Rati tertawa puas. Selama ini, pada penguasa bukanlah benda untuk mengamankan harta. Isinya adalah keris pungkas yang digunakan untuk memindahkan jiwa leluhur yang terikat perjanjian abadi ke raga keturunan selanjutnya. Ayahmu sebagai tumbal jiwa yang lemah adalah raga terakhir yang ditempati oleh arwah leluhur Rajati yang haus kekuasaan. Ayu terhuyung mundur. "Jadi semua ini, keanehan ini, ritual penyambutan arwah leluhur ke raga ayahmu. Dan sekarang," kata Ibu Rati, "tugasmu ontang-anting adalah menyelesaikan perjanjian yang sesungguhnya." Bapak Danang yang kini adalah leluhur Trajati melangkah mendekat. "Kau harus membuka tembok lorong pitu seutuhnya. Di dalamnya bukan tempat tumbal. Di dalamnya adalah pusaka abadi yang sesungguhnya." Di bawah tekanan mistis yang mengerikan, Ayu tanpa sadar mengayunkan keris pungkas ke arah tembok lorong pitu. Keris itu mengeluarkan kilatan energi hitam. Tembok itu runtuh, memperlihatkan sebuah ruangan besar yang terang benderang. Di tengah ruangan tergantung sosok mumi yang mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Jawa dengan kulit hitam mengering dan mata terpejam. Sosok itu adalah leluhur pendiri Trajati. Itu pusaka apa?" tanya Ayu gemetar. "Itu adalah sumber kekuasaan kita, Ayu.
bisik Ibu Rati. Air mata mengalir di pipinya. Tubuh leluhur yang telah berjanji abadi untuk menjaga kekuatan, harus ada tumbal yang merawatnya. Tumbal itu akan menjadi penjaga baru. Tumbal itu adalah diriku. Ayu terkejut. Ibu. Ibu Rati tersenyum. Senyum tulus yang hilang sejak suaminya meninggal. Ayahmu telah pergi. Ia menjadi leluhur baru, terikat abadi pada keris pungkas. Dan aku harus menjadi penjaga agar kau, ontang-anting, tetap hidup dan melanjutkan garis keturunan, bebas dari kutukan tumbal. Kami berdua, ayah dan ibu, kami menebus kesalahan leluhur. Kami akan jadi tumbal agar kau selamat. Seketika kilat menyambar. Arwah leluhur Trajati yang berada di tubuh Bapak Danang menjerit kesakitan. Ibu Rati melompat, memeluk erat mumi leluhur. Sementara tubuhnya sendiri mulai layu dan mengering dalam waktu singkat, terserap ke dalam pusaka abadi yang sesungguhnya. Ia menjadi penjaga baru ruangan itu, terkunci bersama mumi leluhur. Ayu berteriak histeris, tapi pintu lorong tertutup. Sosok Bapak Danang, yang kini sepenuhnya menjadi leluhur Trajati, menatapnya dengan senyum puas. Sekarang, kata leluhur. Suaranya berat dan menggemakan kekuasaan. Kau adalah satu-satunya pewaris. Kau selamat dari tumbal, tapi kau harus hidup dalam kekuasaan abadi ini. Ayu selamat, tapi ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Ia duduk di ruang tengah, memeluk lutut. Ia mewarisi seluruh kekayaan dan kekuatan spiritual keluarga Sudewo. Ia kemudian melihat keris pungkas yang berlumuran darah ibunya dan menyadari kengerian yang sesungguhnya. Pada akhirnya, darah ontang-anting bukan untuk dikorbankan, tapi untuk mengaktifkan kutukan abadi keluarga. Ayu adalah satu-satunya yang selamat dari tumbal. Tetapi keris itu telah menyentuh darahnya. Ia telah menyaksikan pemindahan jiwa leluhur dan pengorbanan ibunya. Ia tidak lagi bebas. Ia sekarang adalah wadah yang tersegel. Pewaris yang terikat pada kekuatan gelap. Dan suatu hari nanti, jika ia memiliki seorang anak tunggal atau ontang-anting, keris pungkas akan kembali memilih. Ayu bangkit. Matanya yang semalam penuh ketakutan kini memancarkan cahaya dingin yang sama dengan mata leluhur. Ia mengambil keris pungkas, mengunci kembali wadah penguasa, dan berjalan menuju jendela. Hujan telah berhenti.
Di ufuk timur mentari pagi muncul, menerangi rumah joglo yang sunyi, yang kini dijaga oleh seorang pewaris baru yang dingin, terkunci dalam sebuah perjanjian abadi dan mengerikan di lereng gunung. Pusaka abadi itu sesungguhnya adalah keabadian siklus, pengorbanan, Rah Jatik.